Saya ini pengen bermanfaat buat siapa? Buat karyawan saya, buat masyarakat sekitar Pamotan, buat masyarakat yang ada di Rembang pada umumnya, buat pelanggan-pelanggan saya semuanya, seperti itu sih. Apalagi kondisi ekonomi kan sekarang lagi tidak baik-baik saja, dolar 18.000, hampir 18.000. Harga bahan pokok naik semua, kecap naik, plastik naik, bahan bangunan naik, kayak gitu. Punya tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral itu penting sekali ya. Selama kita kerja di sini, kita harus punya tanggung jawab moral seiring berjalannya dengan berkembangnya usaha kita. Seperti itu sih. Halo pemirsa Bangkit TV, senang sekali saya Alfia hadir kembali menemani Anda dalam podcast inspiratif malam ini. Ya teman-teman, di tengah kondisi ekonomi yang memang belum sepenuhnya mudah seperti sekarang ini ya, masih ada banyak masyarakat yang memilih menyisihkan rezekinya untuk berbagi. Dan menariknya malam hari ini kita akan berbincang dengan sesosok pengusaha muda non-muslim asal Rembang yang ikut andil bagian dalam semangat kurban di Hari Raya Idul Adha. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi bagi sebagian orang ini mungkin sederhana, tapi di tengah situasi ketika perbedaan sering dibicarakan, langkah seperti ini menjadi pesan nih, bahwa kepedulian sosial ternyata bisa melampaui batas keyakinan. Ya, kita langsung saja sambut owner toko Mas Kendi Pamotan, Koko Jonathan Leviando. Selamat datang di podcast Bangkit TV. Gimana nih kabarnya kok? Luar biasa. Oke, sangat luar biasa dan tentu saja sangat senang ya karena masih ada semangat lebaran buat malam hari ini gitu. Mungkin kok mau bertanya nih, sebagai seseorang non-muslim nih, apa sih yang membuat Koko bisa berpikir untuk ikut andil dalam kegiatan kurban di Hari Raya Idul Adha sekarang ini? Iya, lebih ke tanggung jawab moral sih. Soalnya kan sebagai pelaku bisnis, selama ini kan saya kan dibantu oleh masyarakat, ya kan. Jadi udah diberikan kepercayaan oleh masyarakat, udah diberikan rezeki oleh masyarakat juga sekitar. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab moral, seiring berkembangnya usaha saya ini, saya pengen bantu masyarakat juga, seperti itu sih. Oke, boleh tanya-tanya dikit nih, mungkin di banyak orang yang sibuk dengan usahanya masing-masing nih kok. Mungkin kenapa sih Koko ini justru memilih hadir gitu untuk masyarakat dan bermanfaat gitu? Iya. Jadi saya punya visi pribadi ya. Saya hidup ini di dunia ini kan nggak lama ya, paling cuma sebentar. Dan misi saya sendiri itu semakin saya berkembang, saya ingin bermanfaat buat banyak orang. Jadi kita hidup di dunia ini, selagi kita hidup, sebisa mungkin kita harus bermanfaat buat orang banyak. Kayak gitu sih. Mungkin karena ini kan toko Mas Kendi Pamotan saat ini dikenal sebagai salah satu usaha lokal yang berkembang di Rembang gitu. Apakah sejak awal nih untuk visi misi bermanfaat bagi masyarakat gitu Pak? Apa emang dari awal pengen gitu? Iya, betul. Visi misi saya tadi kan saya hidup di dunia kan pengen bermanfaat. Nah, dan itu juga sama di toko Mas Kendi Pamotan ini, visi saya juga sama. Saya ini pengen bermanfaat buat siapa? Buat karyawan saya, buat masyarakat sekitar Pamotan, buat masyarakat yang ada di Rembang pada umumnya, buat pelanggan-pelanggan saya semuanya, seperti itu sih. Oke Kak, jadi toko Mas Kendi Pamotan ini saat ini kan sebagai salah satu usaha lokal yang ada di Kabupaten Rembang nih. Apakah sejak awal ini Koko memang ingin usaha ini tumbuh bersama masyarakat atau bukan hanya mencari keuntungan gitu kok? Betul sekali. Toko Mas Kendi Pamotan ini ada, ya kan, itu saya pengennya tuh untuk memberikan manfaat buat banyak orang, ya kan. Kalau keuntungan itu belakang. Nanti kalau selagi kita bisa bermanfaat buat banyak orang, nanti keuntungan itu bakal datang sendiri. Oke, berarti gitu memang harus berdampak terlebih dahulu baru mencari keuntungan gitu loh. Oke, mungkin menurut Koko nih, apakah pelaku usaha ini memang punya rasa tanggung jawab moral gitu untuk ikut peduli terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya?
menurut saya sebagai pelaku usaha kita harus sangat diwajibkan untuk peduli terhadap dan punya tanggung jawab moral. Karena kan pelaku usaha ini kan ada itu berkembang karena masyarakat sekitar juga. Jadi sebagai pelaku usaha kita harus memberikan tanggung jawab moral itu tadi. Oke. Masih belum bisa Saksikan lebih dekat setiap Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. masalah-masalah yang saya hadapi di pabrik estetika dengan trauma itu yang penting. Jadi kalau tidak ada trauma, otomatis anak akan lebih berkembang secara pesat. Saksikan Tonggo Teparo setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Nah, salah tantangan sih banyak, ada yang Saksikan terus pakai Pelesiran gini setiap Sabtu Tapi saya pukul 18 waktu Indonesia Barat nggak respon. eksklusif di Penting saya Bangkit jualan TV. yang halal gitu. Mungkin pernah sudah 2 kali kalau masalah gitu. Ya kalau mau ambil ya sebelahnya di kuburan ada pocong banyak. Silakan ambil sebelahnya kuburan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Pemerintah Kabupaten Rembang Saksikan meresmikan Rembang pasar hewan Sepekan Pamotan yang setiap dibangun Minggu sebagai pukul pusat 18 perdagangan waktu ternak Indonesia baru. Barat Pasar ini eksklusif di direncanakan Bangkit akan terus TV. dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Femotan Fantastik Modern Khitan. Masih belum bisa Saksikan lebih dekat setiap Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. masalah-masalah yang saya hadapi di pabrik estetika dengan trauma itu yang penting. Jadi kalau tidak ada trauma, otomatis anak akan lebih berkembang secara pesat. Saksikan Tonggo Teparo setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV.
Masalah tantangan sih banyak, ada yang Saksikan terus Plesiran pakai gini. setiap Sabtu Tapi saya pukul 18 waktu Indonesia Barat nggak respon, eksklusif di penting saya Bangkit jualan TV. yang halal gitu. Mungkin pernah sudah 2 kali kalau masalah gitu. Ya kalau mau ambil ya sebelahnya di kuburan ada pocong banyak. Silakan ambil, sebelahnya kuburan. Mungkin itu adalah suatu bentuk timbal balik atau balas budi gitu ya terhadap masyarakat yang sudah membantu usaha Koko dari awal hingga saat ini, mungkin sudah dikenal sebagian banyak masyarakat Rembang seperti itu ya Kok. Oke, mungkin nih Kok, apakah toleransi ini sebenarnya harus dibuktikan lewat tindakan nyata nih Kok? Boleh diceritakan dari pengalamannya Kok? Iya boleh. Saya kecil ini di Lasem, ya kan. Kecil saya di Lasem, orang tua didik saya secara Kristen, ya kan. Nenek angkat saya, almarhumah nenek angkat saya ini Muslim, ya kan. Terus istri saya saat ini itu beragama Buddha. Saya nikahnya itu secara Buddha juga. Jadi kalau di Lasem ini, ya kan, di Lasem ini kan banyak tempat ibadah. Viharanya ada, kelentengnya ada 3, masjidnya ada banyak, ya kan. Jadi di Lasem ini sudah kental banget yang namanya toleransi, sudah kental banget. Saya setiap tahun dulu waktu masih kecil itu pasti ikut merayakan yang namanya Lebaran. Lebaran Idul Fitri sama Idul Adha Kok? Iya betul, dua-duanya kayak gitu. Ikut puasa Kok? Enggak ikut puasa belum. Oke, memang udah dari kecil juga udah terbiasa gitu hidup berdampingan dengan agama yang berbeda-beda ya. Iya, betul. Sehingga ikut ingin andil juga nih dalam Idul Adha kali ini ya Kok. Iya. Oke, mungkin sebagai non-muslim nih Kok yang ikut mendukung semangat kurban, apakah Koko ini ingin menunjukkan gitu bahwa membantu sesama ini tidak harus menunggu kesamaan keyakinan gitu Kok? Betul, membantu sesama ini tidak harus menunggu kesamaan keyakinan ya. Jadi di momen seperti ini itu waktu yang tepat buat kita bantu sesama. Apalagi kondisi ekonomi kan sekarang lagi tidak baik-baik saja. Dolar 18.000, hampir 18.000. Harga bahan pokok naik semua, kecap naik, plastik naik, bahan bangunan naik, kayak gitu. Iya. Oke, mungkin di tengah dari ekonomi yang mungkin sulit gitu ya, gitu. Dan kita juga sebagai yang mungkin berdampingan gitu harus saling membantu gitu, walaupun ada perbedaan keyakinan gitu antara masyarakat yang ada di sekitar gitu ya Kok. Iya. Oke, mungkin sebagai anak muda nih Kok dan pelaku usaha, apa sih yang paling ingin Koko sampaikan gitu kepada masyarakat Rembang dan sekitarnya gitu Kok? Buat anak muda ya, kita harus kerja keras. Selain kerja keras juga harus punya tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral ini penting sekali ya. Selama kita kerja di sini, kita harus punya tanggung jawab moral seiring berjalannya dengan berkembangnya usaha kita. Seperti itu sih. Ya, oke. Mungkin dari Koko sendiri, apa sih harapan bagi Koko agar masyarakat ini tetap menjaga kebersamaannya di tengah perbedaan yang ada gitu? Ya, semoga keharmonisan dan kehangatan ini terus berjalan. Ya kan, terus tidak mudah terpecah belah oleh pihak-pihak yang provokasi, seperti itu sih. Oke, mungkin karena dari masyarakat Rembang ini banyak sekali agama dan tentu saja berdampingan gitu. Jadi kita harus tetap menjaga gitu, karena perbedaan lah yang menjadi kita menjadi satu gitu ya Kok. Oke, mungkin selanjutnya adalah segmen tanya cepat nih Kok. Jadi nanti Koko jawab tapi cepat ya Kok, dan kasih alasannya tentu saja ya. Oke, pertanyaan pertama mungkin satu kata terlebih dahulu untuk menggambarkan arti toleransi. Peduli. Oke, peduli ya Kok. Mungkin yang kedua, menurut Koko lebih penting sukses sendiri atau tumbuh bersama masyarakat nih? Tumbuh bersama masyarakat. Kenapa nih Kok? Soalnya sukses sendiri itu sepi. Kalau tumbuh bersama masyarakat ini bakal lebih bermakna dan berkah.
Oke, luar biasa sekali ya teman-teman pembicaraan kita malam ini, karena ini merupakan Koko Jonathan ini salah satu tokoh inspiratif yang membuat kita melek gitu akan adanya toleransi dan ikut berdampak terhadap masyarakat. Terima kasih banyak Koko Jonathan atas waktunya dan inspirasinya tentu saja gitu. Mungkin pemirsa Bangkit TV malam hari ini kita melihat nih bahwa kepedulian ini tidak selalu lahir dari kesamaan tetapi dari rasa kemanusiaan teman-teman. Nah, dan apa yang dilakukan Koko bersama Toko Mas Kendi Pamotan menjadi pengingat nih teman-teman bahwasanya toleransi yang paling kuat bukan sekedar slogan, melainkan keberanian untuk hadir di tengah masyarakat dan tentu saja berdampak untuk masyarakatnya sendiri. Terima kasih banyak Koko telah hadir di acara inspiratif malam ini dan tentu saja terima kasih banyak teman-teman yang telah nonton dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Masih belum bisa Saksikan lebih dekat setiap Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. masalah-masalah yang saya hadapi di pabrik estetika dengan trauma itu yang penting. Jadi kalau tidak ada trauma, otomatis anak akan lebih berkembang secara pesat. Saksikan Tonggo Teparo setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah tantangan sih banyak, ada yang Saksikan terus Plesiran pakai gini. setiap Sabtu Tapi saya pukul 18 waktu Indonesia Barat nggak respon. eksklusif di Penting saya Bangkit jualan TV. yang halal gitu. Mungkin pernah sudah 2 kali kalau masalah gitu. Ya kalau mau ambil ya sebelahnya di kuburan ada pocong banyak. Silakan ambil, sebelahnya kuburan.